Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara menanam sambung susu. Ini saya contohkan sambung susu pohon mangga. Ini berlaku juga untuk sambung susu pohon alpukat atau mungkin pohon buah yang lain. Kemudian ini berlaku juga tidak pada hanya sambung susu. Cara penanaman ini nanti akan saya kupas tuntas. Untuk cangkok susu juga bisa, untuk sambung susu seperti ini juga bisa ya. Kenapa saya membuat video ini tentang penanaman sambung susu atau mungkin cangkok susu? Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah susah-susah menyambung susu atau mungkin cangkok susu, kemudian setelah ditanam dia itu mengering, kemudian lama-lama mati, bos. Hal ini terjadi karena dalam melakukan pemotongan kemudian penanaman itu ada beberapa langkah yang salah ya, yang mengakibatkan tanaman untuk sambung susu atau mungkin cangkok susu setelah ditanam 1 minggu kemudian dia layu kemudian kering. Kali ini akan saya tunjukkan pada teman-teman bagaimana cara penanaman hasil sambung susu atau mungkin cangkok susu agar nanti selamat ya, tidak mengalami kematian. Oke, langsung saja, selengkapnya hanya di Hatake Farm Channel. Oke ya, kita lanjut. Jadi hal pertama sebenarnya yang dapat menyebabkan kegagalan pada proses penanaman sambung susu seperti ini bukan pada proses penanamannya, bos. Justru hal pertama yang dapat menyebabkan kegagalan itu adalah kita memotong sambungan susu ini dalam keadaan akar itu belum tua. Ini adalah penyebab utama setelah kita tanam itu lama-lama layu, kemudian kering dan mengalami kematian. Padahal sebenarnya jika teman-teman menonton video tentang sambung susu yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu, itu sudah saya terangkan ya. Dalam pemanenan atau pemotongan sambung susu seperti ini itu dilakukan pada akar yang sudah tua. Ciri-ciri akar yang sudah tua itu seperti apa? Ya, dia itu sudah menghitam seperti ini, bos. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian sebenarnya jika teman-teman itu melakukan pengeratan seperti juga yang telah saya contohkan dalam video ini ya tentang sambung susu, itu sebenarnya dalam kegagalannya itu sangat minim sekali, bos. Karena ini untuk batang yang kita sambung ini sudah dilatih dulu dikerat seperti ini ya. Jadi dia itu dia setelah dipotong tidak mengalami stres yang terlalu berat. Oke, bos, ini sudah saya ambil satu ya. Ini yang agak besar batangnya. Ini nanti akan saya contohkan untuk penanaman pada sambung susu. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwasanya itu sebenarnya kita gagal bukan dari penanamannya ya, bukan dari cara penanamannya, tapi karena kita itu dari memotongnya, bos. Kalau kita ingin memotong sambung susu atau mungkin cangkok susu, usahakan itu akarnya yang sudah seperti ini nih. Sebenarnya jika teman-teman dalam melakukan sambung susu menggunakan kokopit medianya seperti ini, itu sebenarnya kokopit ini dapat menjadi indikator bahwasanya kalau kokopit ini sudah kering, itu saatnya kita lakukan panen pada sambung susu atau mungkin cangkok susu atau pemotongan ya, kemudian nanti akan segera kita tanam itu ya. Jadi kokopit ini memang selain berfungsi sebagai media tanam, dia itu juga berfungsi sebagai indikator. Nih kan ya, ini kan sudah kering, bos, ini bos ya kokopitnya.
Tuh, ini harus segera dilakukan pemotongan. Mohon maaf ya, ini mungkin nanti akan terganggu suara angin karena anginnya ini lagi sangat kencang bos. Nggak apa-apa ya, saya akan lanjutkan. Seperti ini ya, jadi akarnya itu yang penting harus tua. Kemudian untuk masalah pengeratan atau mungkin tidak, itu tergantung ya. Dilakukan pengeratan itu lebih bagus, tapi seandainya kalau akar sudah tua seperti ini tidak dilakukan pengeratan seperti dalam video yang kemarin saya contohkan juga tidak masalah bos. Jadi intinya itu adalah pada akarnya. Kalau akarnya sudah tua seperti ini ya boleh saja langsung dipotong juga tidak masalah ya. Oke, ini langsung akan saya buka saja dulu untuk pembungkusnya ini, kemudian akan saya perlihatkan akarnya. Usahakan ya dalam pengikatan ini biasanya kan plastik itu agak genting seperti ini. Jadi nanti plastiknya itu sudah benar-benar hilang ya dari bekas ikatannya ini. Jangan sampai nanti ada yang mengikat di sini, karena nanti kalau ada yang mengikat dia itu lama-lama akan genting ya di sini. Kemudian tanaman itu bisa mati bos. Seperti ini bos maksudnya. Jadi akarnya itu sudah tua ya seperti ini. Kalau dalam kondisi seperti ini memotongnya itu nanti untuk tingkat kegagalan dalam tumbuhnya bibit dari sambung susu ini nanti akan tinggi ya. Saya ulangi lagi karena ini penting, untuk sambung susu itu jangan dulu dipotong sebelum akarnya itu sudah tua seperti ini ya bos. Kalau masih muda itu warnanya akan seperti ini. Kemarin yang saya lihat teman-teman yang gagal itu karena akar masih muda belum tua, kemudian dilakukan pemotongan dan langsung dilakukan penanaman. Ya jelas itu nanti akan mudah stres, kemudian bisa mengakibatkan kegagalan. Oke ya, itu adalah syarat wajib yang utama. Seperti biasa ya bos, ini untuk bekas tempelannya, untuk sambungan kakinya itu saya bungkus kembali menggunakan plastik wrap di sini. Tujuannya agar nanti untuk tempelannya ini, luka tempelannya itu dapat menyatu dengan sempurna. Biasanya kalau tidak dilakukan pelilitan lagi seperti ini, bekas lukanya itu tidak akan menempel dengan sempurna atau tidak bagus. Walaupun ini hal yang tidak wajib ya sebenarnya, tidak dilakukan pelilitan seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau ingin hasil irisannya bagus ya dibungkus lagi seperti ini. Oke, langsung ini akan saya tanam. Hal penting selanjutnya itu adalah media tanam yang kita gunakan untuk menanam bibit dari hasil sambung susu atau mungkin cangkok susu. Media tanam yang digunakan untuk menanam bibit dari sambung susu atau mungkin cangkok susu itu sebaiknya jangan dulu dilakukan dengan pencampuran pupuk. Nah ini kemarin juga saya lihat teman-teman itu ada yang menanam untuk sambung susu dengan media tanam yang dicampur dengan kohe kambing tapi belum difermentasi. Maka dari itu untuk sambung susunya itu dalam 3 hari mengering kemudian mengalami kematian. Ya jelas bisa seperti itu ya. Karena perlu teman-teman ketahui jika menggunakan pupuk kandang yang belum difermentasi setelah dicampurkan ke media tanam seperti ini, dia itu akan memfermentasi dengan sendirinya. Dalam proses fermentasi itu nanti menghasilkan panas bos ya. Makanya kalau kita kasih pupuk kandang yang belum difermentasi, akar itu nanti akan membusuk karena ada proses fermentasi kohe kambing atau mungkin kohe sapi di dalam media tanam itu. Usahakan hanya media tanam seperti ini ya, tanah yang gembur atau mungkin dicampur dengan sekam padi, sekam mentah saja juga nggak masalah ya bos, seperti ini. Oke ya, ini langsung akan saya tanam.
Oke bos, ini sudah saya lakukan penanaman ya. Langkah selanjutnya itu tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi jangan langsung dipanaskan karena ini akar masih baru, kemudian baru dipotong dari indukan ya. Makanya dia itu masih stres. Lakukan penyimpanan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk syarat yang terakhir itu jangan dulu dilakukan pemupukan apapun ya, apalagi pemupukan menggunakan pupuk kimia. Pemupukan nanti dilakukan itu jika untuk bibit yang dari sambung susu ini sudah mulai mengeluarkan tunas atau terubusnya, baru nanti pelan-pelan kita pupuk menggunakan dosis yang kecil saja. Kemarin itu ada yang baru tanam seperti ini, kemudian langsung dikasih pupuk NPK 1616. Kemudian saya lihat itu sangat banyak. Makanya paginya dia itu langsung tepar bos. Jadi ini juga sangat penting ya untuk teman-teman ketahui. Jangan dulu dilakukan pemupukan, apalagi pemupukan menggunakan pupuk kimia. Ini sangat berbahaya karena akar ini belum pernah merasakan pupuk ya. Jadi makanya nanti untuk pemupukan pun kita latih dari yang dosis paling kecil ya bos. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Nanti setelah sambung susu kemudian ditanam itu tidak mengalami kegagalan bos. Oke, itu tadi proses penanamannya ya. Ini akan saya simpulkan agar nanti teman-teman tidak gagal dalam menanam bibit dari sambung susu atau mungkin caok susu. Yang pertama, motongnya itu harus dalam kondisi akar sudah tua ya bos. Kemudian media tanamnya itu jangan dulu dicampur dengan bahan lain, apalagi pupuk kandang yang belum difermentasi. Gunakan hanya tanah gembur saja atau mungkin yang sudah dicampur dengan sekam mentah. Kemudian yang selanjutnya, setelah ditanam itu letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang terakhir, jangan dulu dilakukan pemupukan apapun, apalagi pupuk kimia. Jadi intinya biarkan dulu dia itu nanti terubus. Biasanya dalam waktu 3 minggu dia itu sudah segar kembali, kemudian terubus. Ini tambahan saja untuk proses penanaman sambung susu atau mungkin caok susu. Nanti baiknya di sore hari saja ya, jangan di pagi hari, agar nanti mengurangi penguapan di siang hari. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.